hanya 2 sekolah ini menuntaskan sampai 3 tahun, lalu setelah itu mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain. Kita belum tahu persis programnya seperti apa, tapi yang jelas kegiatan sekolah penggerak ini dimulai dari tahun ini, ya, sehingga siap tidak siap kita diminta untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini di tahun ajaran ini juga, di tahun ajaran 2021-2022. Ya, tentu banyak hal yang harus kita kerjakan, khususnya berkaitan dengan persiapan perangkat pembelajaran, mulai dari yang istilahnya itu ATP yang dulu namanya silabus, ya. Silabus sekarang namanya berubah menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Lalu ada modul ajar yang dulu namanya RPP. Itu harus kita buat dalam waktu yang singkat-singkatnya ini. Tentu akan banyak kekurangan, tetapi kita akan belajar terus, begitu, ya, dari kegiatan IHT ini dan selanjutnya selama 3 tahun ke depan kita akan belajar terus sampai kita betul-betul paham, sehingga kalau suatu saat sekolah-sekolah kita ini diberi kepercayaan untuk mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain, kita sudah betul-betul siap semuanya. Ya, mulai dari perangkatnya sampai kepada program-program yang ada dan harus dilaksanakan di sekolah. Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru yang pada kesempatan kali ini akan mengikuti IHT ya sebagai peserta, saya berharap khususnya yang di SMA Beros untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak salah untuk selalu menerapkan motto dari Aperos, yaitu belajar sampai bisa. Maka pada kegiatan kita hari ini dan selanjutnya, ya, kita harus belajar sampai bisa. Kalau tidak tahu, mari kita diskusikan. Ya, nanti di hari terakhir kegiatan ada pendamping dari sekolah penggerak ini, Pak Eko namanya, yang akan bergabung dengan kita. Beliau minta nanti 3 jam pelajaran di hari terakhir, begitu, untuk diadakan sesi tanya jawab. Sehingga kalau dalam proses kegiatan IHT ini nanti ada 1 atau 2 hal yang belum bisa dipecahkan, maka nanti bisa ditanyakan kepada guru pendamping yang akan mendampingi kita nanti di hari terakhir. Saya kira seperti itu. Tetapi sekali lagi prinsipnya adalah mari kita belajar sampai bisa, khususnya berkaitan dengan penyiapan perangkat pembelajaran, yaitu ATP dan MA, jadi modul ajar. Itu. Sedangkan yang lain-lain misalnya berkaitan dengan kurikulum satuan pendidikan, ya, akan kita pelajari terus, ya, sepanjang perjalanan ini. Ya. Tetapi kalau untuk kurikulum, ya, kan tidak harus semua guru, ya, tidak harus semua guru mengikuti atau mengerjakan itu. Ada Ibu Kepala Bidang, selamat bergabung Ibu. Ya. Terima kasih atas kesediaannya, ya. Minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Jadi saya lanjutkan dulu Ibu. Setelah ini kami berharap Ibu berkenan untuk memberikan sambutan, ya, sekaligus membuka kegiatan IHT sekolah bergerak di 2 sekolah sekaligus ini, yaitu SMA Feroz dengan SMA Muhammadiyah Al-Amin. Ya. Begitu ya Ibu, ya. Minta maaf, ya. Ya. Ya, baik. Mungkin mic-nya bisa diaktifkan. Mic-nya Ibu, ya. Mic-nya masih mati.
Ya, baik. Jadi itu saja saya kira Bapak Ibu yang paling penting untuk saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai dalam tanda petik tuan rumah SMA Firoz. Pada kesempatan kali ini minta maaf kalau ada kekurangan, ya, terutama berkaitan dengan teknis tadi, ya, hal-hal teknis tadi. Minta maaf kalau ada kekurangan. Itu ini juga berkaitan dengan internet yang seringkali naik turun, ya. Kita pahami juga bersama, ya, begitu. Walaupun internet di sekolah kami cukup kencang, tapi seringkali juga ada trouble begitu, ya, dalam pelaksanaannya. Saya kira Bapak Ibu sekali lagi selamat mengikuti kegiatan IHT selama kurang lebih 10 hari ke depan, ya. Semoga tetap sehat, ya, dan saya berharap kepada Bapak Ibu khususnya yang mengikuti kegiatan IHT ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kita bisa menuntaskan kegiatan ini sampai 10 hari ke depan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi minta maaf atas segala kekurangan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua. Salam sejahtera. Dan untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Kepala Bidang, Ibu Adolfina Orai untuk berkenan membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Kami untuk selanjutnya serahkan kepada Ibu Kepala Bidang. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Suara saya bisa didengarkan? Bisa sangat Ibu. Bisa sangat. Bisa Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pengawas provinsi, pengawas Dikmen yang ada di Kota Sorong. Yang saya hormati para kepala sekolah dari SMA Firoz dan SMA Muhammadiyah Alamin Kota Sorong. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta IHT yang boleh bergabung bersama-sama di pagi sampai nanti siang. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa karena penyertaannya maka rencana kegiatan in-house training bisa dapat terlaksana di hari ini. Yang berikutnya atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, secara khusus Dinas Pendidikan, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Sekolah SMA Firoz dan Dewan Guru, juga kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Alamin dan Dewan Guru Kota Sorong, juga kepada Bapak Ibu pengawas yang ada di Kota Sorong, karena atas bimbingan, atas kerjasama dari semua, sehingga Provinsi Papua Barat untuk tahun ini secara khusus 2 sekolah dari Kota Sorong dinyatakan lolos dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menjadi peserta dari sekolah penggerak di Indonesia. Sekali lagi, atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan. Baik, mengawali arahan saya dalam rangka in-house training ini, saya berharap bahwa kedua sekolah yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia ini menjadi pemeran
menjadi pemeran utama dalam rangka memotivasi dan memfasilitasi sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Papua Barat. Ya, kepada kedua kepala sekolah dan dewan guru, saya tidak mau mendengar kata kami sekolah kecil. Tidak, saya tidak mau mendengar kalimat itu. Tapi saya ingin melihat Bapak Ibu kepala sekolah dan dewan guru menjadi motivator, menjadi fasilitator untuk semua sekolah yang ada di Provinsi Papua Barat. Ya, untuk itu in-house training ini sangat penting. Tadi saya dengar 10 hari. 10 hari ini waktu yang cukup panjang bagi kita semua. Ya, waktu yang cukup panjang. Saya minta perhatian dari Bapak Ibu pengawas untuk 10 hari ini tetap mendampingi kepala sekolah dan dewan guru dari kedua sekolah. Begitu juga Bapak Ibu kepala sekolah tetap mendampingi para guru dari kedua sekolah ini. Karena tugas Bapak Ibu semuanya sangat berat. Menjadi fasilitator itu tugas yang sangat berat. Ya, menjadi motivator itu tugas yang sangat berat. Tapi Bapak Ibu harus berbangga, harus bersyukur bahwa sekolah Bapak Ibu yang terpilih dari semua sekolah yang kemarin mengikuti program ataupun tes ya untuk sekolah penggerak. Ya, Bapak Ibu menjadi penggerak, menjadi pilar utama untuk perubahan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Ya, saya mau sampaikan bahwa Kota Sorong menjadi leading sektor utama. Kenapa saya katakan demikian? Karena G2 sekolah dari Kota Soronglah yang mewakili Provinsi Papua Barat menjadi lulus dalam tes ya sekolah penggerak dan menjadi fasilitator dan motivator untuk sekolah penggerak. Oleh karena itu, setelah selesai dengan IHT selama 10 hari ini, walaupun di masa pandemi, tapi paling tidak ada program-program yang harus sudah bisa dirintis oleh kedua sekolah ini bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong. Ya, tadi saya sudah mendengar arahan singkat dari Bapak Kepala Sekolah SMA Feros mewakili Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Alamin dan guru-guru semua terkait dengan modul ajar dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi prioritas untuk Bapak Ibu bisa mentransfer kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong. Saya bilang Kota Sorong menjadi leading sektor untuk program sekolah penggerak. Oleh karena itu, in-house training ini sangat penting, baik kepada pengawas, ada informasi baru kepada kedua kepala sekolah, juga kepada para guru. Ya, jangan pernah berkata bahwa saya mampu atau tidak. Tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas bahwa Kota Sorong mampu untuk melakukan perubahan di bidang pendidikan secara khusus di masa pandemi ini. Itu harapan kami dari pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga dari Dinas Pendidikan, ya, karena hal ini sudah kami laporkan ya kepada Gubernur Papua Barat terkait dengan program sekolah penggerak. Ya, akhirnya nanti ada istilah sekolah kecil menjadi motivator dan fasilitator bagi sekolah besar. Ini wajib kita berbangga. Ya, wajib kita bangga, ya, wajib kita bangga karena sekolah kecil akan menjadi motivator dan fasilitator bagi sekolah besar, ya. Dan yang lebih utama bahwa Bapak Ibu guru maupun para kepala sekolah akan terpilih
menjadi orang-orang terdepan untuk pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Karena Bapak Ibu lah yang melaksanakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia ini dalam hal program sekolah penggerak. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan juga para pengawas. Saya menitip pesan, lakukanlah dan mengikutilah acara in-house training ini secara 10 hari dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, baik untuk masing-masing pribadi ataupun secara kelompok. Ya, kita boleh berbangga dalam masa pandemi ini tetap kita melaksanakan tugas pokok kita karena kitalah orang-orang terdepan yang harus merubah pendidikan ini ke arah yang lebih baik, tetapi kita juga harus tetap waspada menjaga diri kita. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, saya nyatakan program sekolah penggerak dalam secara khusus in-house training kepada kedua sekolah SMA Averos dan SMA Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong, dan juga kepada para guru saya nyatakan kegiatan ini dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Adolfina Oray yang telah berkenan untuk membuka secara resmi kegiatan in-house training program sekolah penggerak. Demikianlah rangkaian acara pembukaan kegiatan IHT program sekolah penggerak hari ini. Semoga menjadi pemacu semangat langkah kita dalam mewujudkan merdeka belajar. Dari pembukaan, selanjutnya ada pemaparan, orientasi pelatihan, dan kemudian nantinya dilanjutkan dengan kegiatan sinkronus hingga sore hari. Begitu. Baik, sebelum kita mulai ke orientasi pelatihan, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan in-house training ini diikuti oleh 3 tipe peserta ya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya share di grup kita. Saya share kembali. Baik, jadi kegiatan ini diikuti oleh 3 tipe peserta. Yang pertama adalah peserta yang berperan sebagai komite pembelajaran, yaitu Bapak Ibu yang telah mengikuti diklat program sekolah penggerak yang diselenggarakan oleh P4TK, begitu. Nah, di sini ada 11 orang yang sudah mengikuti diklat dan sekaligus berperan sebagai komite pembelajaran. Salah satunya di sini ada Bapak pengawas kita ya, Bapak Banjar, yang berperan sebagai komite pembelajaran. Selanjutnya, peserta yang disebut sebagai peserta sasaran. Jadi yang dikategorikan sebagai peserta sasaran di sini adalah guru yang nantinya mengajar di kelas 10 dan bukan termasuk ke dalam komite pembelajaran. Nah, karena sebagian guru kita sudah mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh P4TK, sehingga hanya 6 orang guru di sini yang berperan sebagai peserta sasaran. Nah, Bapak Ibu guru yang lain yang mengajar di kelas 11 dan kelas 12
kita kategorikan sebagai peserta sosialisasi. Ya, di sini ada 7 orang Bapak Ibu guru yang termasuk ke dalam peserta sosialisasi. Perbedaannya apa? Jadi untuk peserta sasaran nantinya wajib mengikuti IHT yang akan diselenggarakan selama 8 hari ke depan, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang akan disampaikan oleh pemateri maupun tim ICT, kemudian mengupload tugas-tugas tersebut ke dalam platform pembelajaran yang sudah disediakan. Nah, untuk teknis penggunaan platformnya nanti akan disampaikan setelah forum ini. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang berperan sebagai peserta sosialisasi, tugasnya mirip, jadi mengikuti IHT. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas 11 dan kelas 12, nantinya akan diadakan workshop kembali untuk Bapak Ibu yang mengajar kelas 11 dan 12. Isi materinya sama seperti yang diikuti oleh guru sasaran. Jadi supaya tidak kaget nantinya platformnya seperti apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang berperan sebagai peserta sosialisasi tetap wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan IHT begitu. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan, tapi tidak wajib mengupload jawaban Bapak Ibu ke platform yang ada. Hanya saja dipersiapkan jawaban Bapak Ibu untuk nantinya ditampilkan pada saat kegiatan workshop berlangsung. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait peserta IHT. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu IPA berarti ada fisika, kimia, biologi, dan matematika. Kemudian nanti ada kelompok, ya, kelompok IPS ini nanti yang berperan sebagai komite pembelajarannya sudah ada Bu Puji dan Ibu Lutfia. Nanti untuk guru sasarannya ada Mbak Ayu, gitu. Dan selanjutnya rumpun yang ketiga nanti ada kelompok bahasa. Di sini saya gabungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya. Supaya rekan diskusinya tambah banyak seperti itu. Jadi ini ada 3 kelompok yang nanti bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan disampaikan pada kegiatan IHT ini. Seperti itu. Nah, untuk rangkaian kegiatan IHT kita sendiri akan selama 8 hari. Jadi dimulai pada hari ini. Hari pertama tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Jadi kegiatannya adalah pembukaan, kemudian orientasi pelatihan dan pengenalan platform belajar. Nanti untuk hari kedua dan seterusnya belajar kita atau LMS yang sudah disediakan oleh tim ICT ya. Besok hari kedua sudah ada jadwalnya juga. Dan nanti mungkin untuk menjadi pembelajar gitu ya Bapak. Maaf Bu Vita, Iya. suaranya kemresek Bu. Oh iya Pak. Apakah cukup jelas atau perlu saya ulang? Oke, saya lanjut saja ya. Nanti di hari ketiga mungkin kesediaan dari Bapak Banjar sebagai pemateri untuk materi terkait pendidikan yang memerdekakan. Begitu ya Bapak ya? Iya, baik. Kegiatan hari ketiga nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat dan akan kita mulai sekitar pukul 8 pagi. Begitu.
Baik, selanjutnya kita ke tujuan dari adanya yang sudah kita lakukan, sesi sinkronus atau tatap maya seperti ini ya, yaitu kegiatan pembukaan, kemudian ada pengenalan nanti terkait platform belajar yang akan kita gunakan, kemudian terkait peserta IHT, untuk sesi perkenalan diri sepertinya tidak usah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada capaian akhir pelatihan yang kami harapkan khususnya kepada Bapak Ibu yang berperan sebagai guru sasaran ya. Bapak Ibu diharapkan dapat memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan itu seperti apa. Dari nomor 2 sampai dengan nomor 8. Jadi tidak ada kegiatan untuk literasi digital karena sudah kita laksanakan secara tidak langsung sekarang. Kemudian ada pelaksanaan IHT juga tidak perlu karena sudah kita laksanakan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Baik, cek. Apa suara saya sudah terdengar? Suara saya sudah terdengar? Jelas Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini nanti ada prinsip pembelajaran yang akan digunakan. Untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya mungkin nanti memang Bapak Ibu langsung praktekkan saja di sesi asinkronus pada pagi hari ini ya. Di situ nanti Bapak Ibu bisa berlatih bagaimana untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan dibagikan pada kegiatan IHT ini. Nanti akan saya serahkan kepada tim ICT untuk memandu sesi selanjutnya, yaitu mengenai pengenalan platform pembelajaran. Nah, mungkin sebelum saya serahkan kepada tim ICT, saya bisa Pak Taufik atau Pak Bas ya nanti yang akan menjelaskan ininya, platform belajarnya. Nih Pak Bas lagi bergabung tidak ya Bu? Oh, sepertinya tidak. Ya, Tidak. nanti salah satu dari tim ICT ya. Mungkin supaya teman-teman yang baru pertama kali mengikuti diklat tidak bingung gitu. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya apakah ada sepatah dua patah kata yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak pengawas kita, Bapak Banjar Nahor? Baik, Bapak Ibu sekalian peserta IHT, Ya. harus semangat lah ya. Semangat itu yang utama. Karena situasi sekarang juga kita ini, saya tahu bahwa di antara kita ini juga ada mungkin dalam posisi isoma masih ini. Sama dengan saya juga masih dalam posisi isoma. Maka dalam pelaksanaan IHT ini ya saran saya ya santai sajalah. Santai tapi tetap kita semangat dan bermutu kan begitu. Maka yang saya harapkan kepada kita semua ya, ini adalah memang program baru sih, tapi program baru menurut saya ini Bapak Ibu apalagi di SMA Peros, hal-hal begini saya kira bukan hal baru, sudah dilaksanakan semuanya. Cuma kita ini sekarang untuk menunjukkan secara mungkin fisik sebagai bukti fisiknya. Maka untuk itu kepada Bapak Ibu guru semua, semangat,
supaya kita bisa menyelesaikan ini sampai 10 hari. Itu saja. Ya, semangat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan Terima kepada Ibu. kasih, Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas motivasinya. Karena memang benar yang dikatakan Bapak, kalau kita sehat mau melakukan apa-apa itu semuanya enak gitu ya Pak ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mungkin kami serahkan kepada tim ICT untuk mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana platform pembelajaran yang akan kita gunakan pada kegiatan IHT selama 8 hari ke depan. Saya persilahkan kepada tim ICT, pada Pak Taufik atau Pak Bas yang sudah ada di sini. Kayaknya Pak Bas masih keluar masuk ini. Suara saya kedengaran jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin ya, saya menyampaikan atau overview ya sedikit tentang sistem yang akan kita pakai untuk pelaksanaan in-house training ini. Pelaksanaan in-house training ini kita akan menggunakan LMS ya. LMS-nya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fitrah di grup ya, linknya di lms.smaveros.sch.id. Jadi seluruh kegiatan baik itu meeting maupun tugas-tugasnya itu semua sudah terangkum di dalam LMS tersebut. Bapak Ibu silahkan untuk semua informasi atau apapun itu materi-materi bisa diakses ke dalam link tersebut. Berikutnya bagi Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah disampaikan oleh Mem Fitrah sebagai peserta pelatihan yang terbagi ke dalam 3 kelompok besar ya. 3 kelompok besar. Perlu diketahui di sana di LMS, mungkin saya izin share screen ya. Ini layar saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Untuk kegiatan IHT kita nanti di sini berlangsung selama 8 hari. Nanti Bapak Ibu bisa melihat setiap kegiatan-kegiatannya di pembelajaran hari keberapa gitu ya. Kebetulan ini adalah hari pertama, jadi kita bisa melihat klik harinya. Kemudian di bagian bawah itu adalah aktivitas baik itu sinkronus maupun asinkronus dari Bapak Ibu sekalian. Kegiatan sinkronus maksudnya adalah kegiatan yang kita ketemu langsung begitu ya. Kita ketemu langsung kayak meeting seperti ini. Nah, contoh di sini ada 3 buah kegiatan sinkronus ya. Presentasi pelatihan berupa Google Meet. Kemudian ada unggah rencana belajar. Nah, di sini ada status nih Bapak Ibu ya. Setiap aktivitas itu ada status penyelesaiannya. Nah, di sebelah kanan itu kan ada centang-centang itu ya. Nah, centang-centang itu perlu Bapak Ibu selesaikan. Jadi kalau sudah tercentang berarti status tugas Bapak Ibu baik itu sinkronus atau asinkronus itu sudah selesai. Nah, kemudian untuk kegiatan asinkronus berarti ini kegiatan mandiri Bapak Ibu. Baik itu kegiatan perorangan maupun kegiatan kelompok yang tadi sudah disampaikan Bu Fitrah. Nah, contoh yang kelompok itu seperti apa? Nah, contoh yang kelompok di sini misalkan ada ruang kolaborasi. Ya, mungkin di sana nanti ada yang sifatnya kelompok. Jadi, setiap kegiatan ini nanti silakan Bapak Ibu di-explore aja gitu ya. Ya, di-explore. Misalkan kayak ini kalau kita buka, misalkan yang contoh, oh berarti ini kaitannya dengan materi nih ya, eksplorasi konsep. Nah, tinggal
Bapak Ibu bisa eksplor secara mandiri. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah bisa lah ya, nanti bisa dibaca setiap konten-kontennya seperti itu. Kalau diminta untuk menjawab pertanyaan, bisa Bapak Ibu jawab pertanyaan yang ada di sana. Nah, kebetulan ini hari pertama yang bisa Bapak Ibu lihat kegiatannya. Untuk hari selanjutnya ini tidak bisa dilihat ya, karena nanti sudah terjadwal dengan kegiatan. Jadi mungkin hari kedua baru munculnya besok, hari ketiga munculnya berarti nanti lusa gitu dan seterusnya. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu. Nanti untuk sesi yang pertama ini, hari pertama ini itu masih berupa latihan-latihan ya, masih berupa simulasi-simulasi pengiriman tugas, pengerjaan tugas, penyampaian materi seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa eksplor secara mandiri. Nanti realnya itu baru besok. Saya kira seperti itu. Jadi kalau orientasi pelatihan ini Bapak Ibu mungkin nanti di kegiatan asinkronusnya udah bisa centang biru semua ya di sebelah kanan ini. Insya Allah besok sampai hari ke-8 ya bisa aman lah gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu Fitrah untuk kegiatan di hari ini. Oh ya, iya, terima kasih Pak Taufik. Pak Taufik, untuk sesi pengiriman jawaban di asinkronus apakah ada tenggat waktunya atau? Oh iya, untuk pengiriman penugasan itu ada tenggat waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi tenggat waktunya itu sampai dengan hari besoknya jam 8. Kita akan mulai jam 8 ya. Iya, jam 8 pagi. Iya, jadi usahakan bisa diselesaikan sebelum tenggat waktunya seperti itu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu punya durasi waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Tapi kalau berkaca dari pengalaman sebelumnya ya, itu memang harus segera diselesaikan seperti itu. Alangkah lebih baiknya jika ada rekan yang bisa diajak berdiskusi, karena nanti memudahkan penyelesaian tugas-tugas dari Bapak Ibu semua. Gitu ya Bapak Ibu. Meskipun sudah jam segini, saya harap kita semua tetap selalu semangat ya. Sudah waktunya makan siang mungkin. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Taufik tadi ya itu sebagai langkah awal kita bagaimana memahami konsep pelaksanaan IHT, karena konten IHT ini sendiri berkaitan erat dengan program sekolah penggerak yang akan kita laksanakan. Jadi konten-kontennya itu penting sekali, bukan hanya untuk guru sasaran, tapi kepada seluruh guru. Jadi karena kegiatan ini kan berkesinambungan selama 3 tahun berturut-turut ya. Jadi memang semua elemen sekolah ini wajib hukumnya untuk paham dengan konten-konten yang nanti disampaikan pada saat IHT. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk sesi siang hari ini ya, sesi orientasi pelatihan, mungkin kita cukupkan sekian sampai di sini. Selanjutnya Bapak Ibu bisa berlatih untuk sesi asinkronus atau sesi mandirinya, belajar mandirinya. Silakan berlatih menggunakan LMS yang sudah disediakan oleh tim ICT. Begitu. Jika ada kendala, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya saja. Durasi waktunya cukup panjang, tapi memang harus dikerjakan setiap hari. Saya rasa cukup sekian, atau ada dari Bapak Ibu yang hendak bertanya mungkin? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan ya, untuk bisa bukan hanya mengikuti kegiatan IHT ini, tapi sampai dengan nanti eksekusinya di lapangan dengan anak-anak. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf jika tadi banyak sekali kendala teknis, entah jaringan, entah teknis yang lainnya. Kami mohon dimaklumi karena baru hari pertama ya. Harapannya semoga menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan IHT hari-hari selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.